editing class hari ini. Mungkin kepada Saudara Hanif, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sri Ayu sebagai MC. Ya, selamat datang teman-teman, selamat pagi. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mengingat ini menjelang hari-hari akhir bulan puasa Ramadan. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama ini menjadi berkah bagi kita. Nah, menariknya nih, salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat suatu editing yang bermanfaat gitu. Nah, harapannya ketika skill teman-teman meningkat, maka untuk poin apa 5 yang itu teman ditulis ya, bagikan kepada masyarakat jawabannya. Juga bertambah besar. Dan pendek aja, selamat menikmati pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Hanif yang mana telah menyampaikan sambutan untuk acara editing class pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya ialah kita akan memasuki pada acara inti, yaitu pemaparan materi, yang mana mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Baik, untuk kegiatan editing class perdana ini ialah akan disampaikan oleh pemateri Mas Naufal Yahya yang berasal dari Purworejo. Untuk pengalamannya beliau merupakan pernah menjadi peserta dari Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional pada tahun 2018. Kemudian pernah menjadi finalis di Olimpiade Pariwisata UGM tingkat nasional tahun 2018. Kemudian pernah menjuarai 3 di Popda Purworejo. Kemudian untuk organisasi yang pernah beliau lakukan ialah untuk saat ini ialah beliau menjadi staf desain dari divisi Medinfo dari UKM Penalaran. Kemudian beliau saat ini pun sedang menjadi wakil ketua nih dari Formada Impor Universitas. Pengalaman sebelumnya pun beliau pernah menjadi ketua ekskul dari Karya Ilmiah Remaja KIR dari SMAN 2 Purworejo. Kemudian untuk pendidikan yang pernah Mas Naufal tempuh ialah berasal dari SDIT Ulul Albab 2 Purworejo, kemudian SMP-nya berasal dari SMPN 23 Purworejo, dan SMA-nya berasal dari SMAN 2 Purworejo juga. Dan pada saat ini Mas Naufal sedang menempuh pendidikan S1 di Ilmu Politik Universitas Airlangga. Dan untuk skill yang Mas Naufal miliki ialah beliau dapat mahir juga di CorelDRAW, kemudian Adobe Illustrator, Adobe Photoshop juga, kemudian Affinity Designer, dan Filmora 9 juga. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama saya akan mengundang moderator pada pagi hari ini. Mungkin selamat pagi kepada Hanif, Saudara Hanif, yang akan moderator pada pagi hari ini. Bagaimana nih kabarnya Hanif? Halo, Saudara Hanif? Halo, apakah suara saya masuk ke Saudara Hanif? Oh, iya. Sudah masuk.
Berarti siap ya untuk memoderatori acara pada pagi hari ini ya? Yes, Pak. Oke, mungkin terima kasih. Mungkin langsung saja ya kepada Mas Hanif. Saya persilahkan untuk memandu jalannya acara editing class pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin bisa saja langsung dimulai kepada saudara saya. Pak Eki mau Kita hari ini mau sudah selesai. apa namanya? Belajar tentang apa ini novel? Oke. Jadi hari ini rencana kita pada pertemuan pertama editing kelas ini mau sharing nih sama teman-teman semua soal basic buat desain di CorelDRAW gitu. Nanti kita bakal kayak perkenalan beberapa tools-tools sederhana yang sering dipakai ya. Walaupun nggak semuanya, tapi beberapa bakal kita coba sharing beberapa tools yang sering dipakai buat desain di CorelDRAW gitu Mas Andi. Asik nih sepertinya. Novel sendiri udah belajar dunia editing ini mulai kapan kira-kira? Pertama kali kenal dari waktu SD sih, tapi mulai lebih serius sejak SMA lebih tepatnya. Itu. Baik. Udah, mungkin bisa langsung dimulai saja untuk. Oke, disiap Mas Nid. Aku coba share screen ya. Oke. Udah masuk ya punya tuh? Ini masih layar hitam sih, tapi kayaknya benar lagi. Nah, oke. Sudah, oke. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi, Kenalin, aku Noval dari FISIP Prodi Ilmu Politik. Kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua soal basic pengenalan tools di CorelDRAW. Sebenarnya aku juga nggak begitu mahir banget di CorelDRAW karena udah jarang, tapi dikit-dikit bisa lah. Jadi kalau banyak tutur kata yang salah atau masih banyak kurangnya, tolong maklumi ya teman-teman ya. Atau teman-teman kalau ada info atau tips yang lain soal CorelDRAW boleh ntar lah sharing-sharing bareng-bareng gitu di sini. Jadi ya kita santai aja di sini, kita ya sharing-sharing aja ilmu yang kita punya di sini. Oke. Oke, kita mulai. Pertama, di sini aku pakai Corel 2019. Kalau teman-teman pakai Corel yang versi lama atau terbaru, nggak masalah. Nggak ada perbedaan jauh soal tools-tools sederhana yang dipakai. Apa yang mau kita bahas juga nggak akan ngaruh juga, jadi nggak masalah. Kalau ada yang pakai X4, X7, X8, it's no problem. Oke, pertama kita di sini aku mau nunjukin beberapa jenis workspace buat CorelDRAW. Di sini ada yang standar, ada default yang bakal kita pakai buat hari ini, terus ada light. Ini tuh yang light lebih sederhana tampilannya, jadi lebih ringan juga buat dipakai. Kemudian ada yang touch, ini lebih proper buat kalian yang punya pen display ya, jadi kalian bisa langsung gambar di layar. So, ada speciality gitu buat kalian yang suka ilustrasi, buat page layout, buat desain magazine atau majalah. Terus kalau ada kalian yang dulunya lebih familiar sama Adobe Product kayak Illustrator, kalian bisa pakai settingan yang ini, jadi kalian nggak akan ngerasa kagok atau nggak familiar gitu kalau pakai settingan default. Jadi kita mulai, kita bikin dokumen baru di sini. Di sini aku mau ngenalin create new dokumen. Di sini ada general, dimension, sama color setting. Di sini ada kolom nama, udah seperti biasa ya. Ini nama dokumen kita, kalian bisa namain sesuka kalian.
Di sini ada preset. Ini lebih kayak settingan yang isinya meliputi dimension sama color setting. Biasanya aku tetap aku setting default atau enggak cuman dimensionnya aja yang aku ubah. Terus ada number of page. Di sini kalau di Corel sendiri artboard-nya atau workspace-nya tuh dibagi dalam beberapa page gitu. Kalau kalian mau ngisi banyak, kalian bisa nambah beberapa kayak misalnya 2, 3 dan sebagainya. Terus primary color mode. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman semua. Kalian harus bisa nyesuaiin kebutuhan desain kalian sama primary color mode kalian. Kalau kalian lebih proper untuk printing, kalian bisa pilih CMYK. Tapi kalau kalian lebih ke digital design atau buat feed atau buat desain-desain berbasis digital, kalian bisa pakai RGB. Soalnya kalau kalian sampai salah milih, misalnya kalian pakai RGB buat printing, nanti hasil warnanya bisa beda jauh sama yang kita desain gitu. Jadi perlu diperhatiin banget di sini. Terus dimension di sini ada page size, ada bermacam-macam kertas yang bisa kalian pakai dari A0 sampai A6, RAF, 3, 2, 4, ada B, terus ada B panel, B page. Kita pakai letter aja kali ini ya. Terus ada width sama height, lebar sama ketinggiannya berapa. Ini ada satuannya. Biasanya dipakai kalau nggak inci, milimeter, pixel, sentimeter, sama meter. Tapi kalau kalian mau ke kilometer juga boleh. Kalau kalian pengen merasa kurang tertantang desain dengan dengan milimeter, sentimeter, boleh kilometer. Terus ada orientation, ini posisi kertas kita, ada landscape sama portrait. Terus ada resolution di sini kita pakai 300 dpi. DPI itu dot per inch. Jadi kayak seberapa banyak warna kalian dalam satu dot atau 1 inch di sini. Kalau semakin tinggi resolusi DPI kalian, maka bakal semakin tajam, semakin jelas, dan semakin bagus warnanya dihasilkan gitu. Dan sekarang standar rata-rata kalau buat desain, baik itu untuk printing atau digital, standarnya sih 300 ya. Jadi kalau bisa kalian kalau desain 300 aja gitu, jangan di bawah 300. Terus ada color setting. Di sini aku udah bisa default sih dari sistemnya aja, soalnya aku jarang mainin jenis profil warna di sini ya, karena menurutku default aja udah cukup gitu. Jadi ini perkenalan dari new dokumen. Kemudian kita masuk di UI interface-nya dari CorelDRAW kayak gini teman-teman. Di sini ada beberapa toolbox sebelah kiri, ada pick tool, ada shape tool, ada knife, ada macam-macam. Terus di sebelah kanan ini ada color palette. Ini warna-warna yang ada di CorelDRAW dari katalog standarnya. Kalian kalau mencari warna di luar CorelDRAW juga bisa. Misalnya kalian cari color palette kalian sendiri di internet, banyak kok situs-situs yang nyediain color palette kayak Cooler atau Adobe juga sempat ngeluarin produk websitenya untuk color palette gitu. Terus di bawah ini ada color document palette. Ini tuh kayak history dari warna-warna yang pernah kalian pakai gitu di selama kalian desain di CorelDRAW. Jadi kalau misalnya kalian lupa nyimpen color palette kalian, terus kalian nggak tahu warnanya yang apa karena mirip-mirip semua gitu, kalian bisa cek lagi di bawah sini, kayak misalnya kalian warnanya ungu, mungkin ungu kalian beda sama yang regal sama yang Depros gitu, jadi kalian bisa ingat-ingat lagi di sini. Terus di atas ada interface property bar, jadi itu ini kayak tampilan interface setiap objek yang kalian sentuh atau yang kalian bentuk di sini bakal muncul di sini property bar sesuai dengan objek-objek yang kalian pilih gitu. Misalnya ada persegi, di sini ada property bar khusus persegi gitu. Dan juga kayak lingkaran juga ada sendiri gitu. Oke. Setelah itu di sini toolbar ada beberapa
layout, kalau kita klik segitiga kecil di sini ya, dari pick tool ada pick, freehand, free transform, shape, ada smooth, smear, twirl, ada banyak banget di sini. Kita bakal nyoba bahas beberapa yang cukup sering dipakai ya, nggak semuanya, karena aku juga nggak menguasain semua toolbar di sini, cuma beberapa aja. Dan juga selain itu, bentar, aku kesulitan untuk di sini ada, kita bisa juga masang Docker. Ini kayak semacam tools buat bantuin kita selain dari toolbar di sini. Aku di sini masangnya objek, kalian bisa buka di Windows, terus Docker, kalian bisa milih beberapa Docker di sini. Aku di sini milih objek, transform sama click and distribute, dan bakal muncul di sini. Nah, ini nanti aku bakal jelasin juga 3 Docker ini, yang menurutku juga ini sering dipakai buat desain juga. Oke, pertama kita bakal bahas soal pick tool. Kayaknya kita semua juga udah sering lah pakai pick tool ya, entah itu di desain software ataupun di ya kita nggak lagi desain gitu. Ya fungsinya sih sama, kurang lebih ya sama aja sih sama beberapa software yang lain, kayak ya kita bisa move, resize dengan klik ujungnya, besarin, kecilin, terus kita bisa rotate dengan klik 2 kali di objek, 1, 2, kita ujungnya kita putar seperti ini. Sama kita bisa skew tuh kayak geser ujung vertikal atau diagonal, horizontal maksudku, sorry, kayak gini atau gini. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Selain itu juga bisa buat nge-select beberapa objek sekaligus. Misalnya kita punya objek beberapa, kita mau select semuanya, kita bisa tinggal tahan aja, klik tahan, terus kita perbesar sesuai objek yang mau kita select apa aja, terus lepas aja udah ke-select semua ini. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. So, pick tool. Kemudian aku mau jelasin line tool di sini. Mana ya? Oh ini. Di sini ada 7 line tool yang ada di CorelDRAW. Kita bakal bahas satu persatu. Pertama ada freehand. Freehand di sini seperti namanya juga, ini kita bisa lebih leluasa buat bentuk garis di sini. Cukup sederhana pengaplikasinya, cuman kita tekan dan tahan aja, terus kita bentuk sesuai yang kita mau bikin bentuk apapun bisa dengan terus ditahan, terus kalau udah lepas. Nah, udah jadi nih satu objek nih kayak gini. Ataupun kita juga bisa klik, sekali klik terus kita arahin jadi garis lurus, kita klik lagi, terus kalau kita mau nyambungin kita klik ujung poinnya, kita tahan. Nah, kita kalau tahan terus kayak gini, kita jadi bebas ngebentuknya gitu. Kalau kayak mau desain misalnya mau bikin garis-garis yang lebih dinamis, atau mungkin kayak mau bentuk misalnya kayak peta gitu bisa. Terus kedua ada 2 point line. Jadi ini kayak bikin garis dengan 2 poin titik gitu. Caranya cuma diklik terus tahan, lepas. Nah, kalau mau nyambungin tinggal klik lagi ujungnya, terus ditahan, lepas gitu. Nah, kalau kita ketemuin titik sama titiknya jadi objek segitiga kayak gini, seperti itu. Terus setelah itu ada Bezier. Bezier ini cukup sering dipakai juga. Pengaplikasiannya cukup klik aja satu titik, terus kalian klik titik selanjutnya yang mau kalian bentukin, terus kalian bisa tahan dan tarik. Nah, nanti kita bisa bentuk curve kayak gini. Kalau kita mau terusin, kita juga bisa klik lagi di sini. Nah, ini akan langsung kesambung ke sini gitu. Atau enggak kalian klik lagi dan terus ditahan, kalian bisa bentuknya sesuai keinginan kalian gitu. Seberapa melengkung dari Bezier ini. Sorry.
Kemudian ada pen. Pen ini lebih sering dipakai ya ketimbang line tool lainnya karena menurutku lebih proper sih ketimbang tools-tools lain. Di sini juga ada guide-nya, jadi kalian bisa ngira-ngira garis kalian di mana posisinya. Kurang lebih sama kayak Gizar, dan ini bisa di hold, terus ditarik, ditahan, terus lepas. Kalian kalau mau lepas agar nggak ngurusin dari garis ini, kalian bisa klik escape atau enter aja. Terus kalian bisa klik lagi, bisa kalian terusin untuk apa, misal kayak semacam lingkaran seperti itu. Kemudian ada spline. Spline ini diperuntukkan untuk bikin curve ya. Jadi nggak klik aja satu titik, terus kalian arahin misalnya ke bawah, terus kalian klik. Nah, kalian bisa langsung narik ke posisi manapun tanpa kalian harus tahan mouse-nya untuk bentuk garis lengkung kayak gini. Nah, gitu. Nah, terus klik lagi, klik. Jadi lingkaran kayak gini kalau kalian nyoba nyambungin ke 4 titiknya. Itu. Terus yang terakhir ada 3-point curve. Ini itu untuk bikin curve ya, sederhana banget. Tinggal klik tahan, terus tarik garis lurus ke arah yang kalian mau, terus lepas, langsung bisa ngarahin tanpa harus nahan kayak sebelumnya. Jadi gampang banget diaplikasiin. Lepas, udah klik, tahan, pas. Nah, kan bisa nentuin arahnya, mau ke atas atau ke bawah, atau ke samping gini, bisa. Kemudian aku mau bahas multiple object di sini. Di multiple object ini berguna banget buat kalian kalau mau gabungin objek yang banyak menjadi satu objek atau motong objek bisa banget. Di sini ada 6, weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front. Aku translate satu ya. Di sini ada weld. Weld sendiri ini gabungin 2 objek menjadi satu gitu. Cukup aja di blok. Kalian bisa blok sekaligus kayak gini, ditahan, lepas, atau kalian bisa klik satu-satu. Kayak klik satu dulu, terus shift, tahan, klik yang objek selanjutnya. Jadi kayak gini. Terus kalian bisa klik di sini, weld, jadi. Nah, ini tuh tergantung dari objek mana dulu yang kalian pilih pertama. Jadi objek yang kalian pilih terakhir bakal jadi objek yang satu bagian dengan warna tersebut gitu. Ini objek yang aku pilih pertama adalah ungu, yang kedua baru yang kotak orange ini ya. Nantinya bakal jadi satu warna yang orange ini gitu. Ada trims. Trims ini sendiri ini motong suatu objek dengan objek lainnya. Pertama kita select dulu salah satu, kemudian kita select yang lainnya, kita klik trims. Objek yang diselect terakhir bakal kepotong di kayak gini. Nah, kalau kita balik dulu, kita klik yang perseginya, terus baru lingkaran, yang bakal kepotong adalah lingkarannya. Nah, kayak gini. Gitu. Terus ada intersect. Intersect sendiri adalah ngasilin suatu potongan baru dari pertemuan 2 objek. Jadi aku select ini, terus ini, kita intersect, maka akan menghasilkan suatu perpotongan di tengahnya, kayak gini. Nah, seperti itu. Kemudian ada simplify. Simplify sendiri, ini tuh bakal menghasilkan perpotongan dari semua objek yang diselect gitu. Jadi potongan garis-garis di dalam ini yang akan dijadiin potongannya itu sendiri. Misalnya gini. Nah, seperti ini.
gitu. Terus ada front minus back sama back minus front. Ini sama aja sebenarnya teman-teman, cuman kebalikan aja. Kalau front minus back kayak gini, ini yang kepotong adalah bagian yang depan, sedangkan yang back minus front ini kebalikannya. Nah, bagian yang kepotong adalah bagian belakangnya. Gitu. Kemudian kita masuk like shortcut. Nah, kadang tuh kalau kita mau mindahin objek, kalau kita mau mindahin objek ini ke samping, kadang tuh kita kalau lagi nggak fokus atau kurang fokus ya, kita kadang suka nggak presisi gitu kayak gini. Nah, kadang itu harus zoom lagi, oh kurang presisi, kita balik lagi, terus kita klik lagi, kita arrange lagi. Nah, kadang tuh itu bikin menguras waktu juga. Dan kalau kita harus kayak gitu sering-sering kan kita juga bakal capek sendiri gitu kan. Jadi shortcut Oleg ini cukup bantu banget. Caranya sederhana banget. Pertama kita select objek pertama yang mau kita pindahin. Kita mau pindahin ini di setiap sisi dari objek hijau ini, persegi hijau. Terus kita select aja yang persegi hijau ini gitu. Nah, kayak gini. Terus setelah itu kita bisa klik shortcutnya, ada beberapa, ada L, R, T, B, C, E sama P. Ini menurut dari huruf depannya aja, left, kiri, right, kanan, top, T atas, bottom B bawah, terus ada C buat center horizontal, terus ada E center secara vertikal, terus ada P yang terakhir itu center of page. Jadi objek ini bakal di tengah-tengah dari page besar ini ya, dari workspace kita ini. Jadi kayak gini. Nah, gitu. Ini bakal bantu kita banget kalau kita lagi harus pindahin beberapa objek itu yang banyak dan lebih efisien juga. Kemudian ada distribute di sini. Nah, ini bisa kita akses dari Docker di Windows, Dockers, kemudian kita bisa elect and distribute di sini. Bakal muncul di sebelah kanan kita nih. Nah, ini kayaknya juga bisa pakai elect di sini, cuman kadang kita harus buka ini, jadi kalau selalu buka kan nggak mungkin juga, kurang efisien juga, jadi aku kasih beberapa shortcut-nya di sini. Nah, distribute di sini ini tuh berfungsi buat nyamain jarak dari objek yang kita select gitu. Di sini ada 3 objek, ketiganya jaraknya nggak sama nih, ada yang renggang, ada yang deket banget. Nah, kita bisa pakai pakai tools distribute ini buat nyamain kedudukan dari jarak masing-masing objeknya. Di sini ada 8, setiap 4 di atas ini bergantung dari posisi horizontal sama vertikalnya. Dan ini sama kok, setiap 2 ini sama, punya fungsi yang sama. Kalau yang ini, distribute left, ini bakal nyamain jarak dengan titik tumpunya itu sebelah kiri. Sedangkan yang distribute center horizontal, ini bakal numpu dengan titik tumpunya di tengah-tengah dari setiap objek yang diselect. Kemudian distribute right, sudah jelas ini yang kanan. Kemudian distribute space horizontal, ini bakal bagi semua objek yang diselect secara merata jaraknya gitu. Ini juga termasuk sama yang di bawahnya 4 ini. Bedanya cuma ini secara vertikal aja, oh ini horizontal. Pengaplikasinya juga sama. Oke, setelahnya kita ada order shortcut. Nah, kadang tuh kalau kita desain kan kita nggak selalu urut kan ya. Kadang kita ya di tengah-tengah desain kita kadang kita dapat insight baru atau dapat ide baru, terus kita nambahin, otomatis kan desain yang objek yang kita tambahin kan akan berada di paling atas sendiri dari objek-objek lain. Nah, padahal desain kita kadang kita pengen bikin kayak nambahin objek buat jadi background juga. Nah, shortcut order ini cukup bantu kita banget.
ini berfungsi buat mindahin objek dari satu objek ke objek yang di atasnya atau di bawahnya gitu. Ini ada beberapa shortcut-nya, ada 4. Yang pertama, front of layer. Shortcut ini berfungsi buat mindahin objek ke layer paling atas sendiri. Kalau kita lihat di objek di sini, nah ini Docker object. Oh ya, aku sekalian jelasin Docker object ini. Selain fungsinya untuk melihat objek apa aja, kita bisa ngecek juga layer kita tuh posisinya di mana aja beberapa objeknya. Kayak ini aku klik objek matahari di sini, kecil ya warna kuning ini mataharinya. Nah di sini tuh kita bisa lihat, oh ternyata ada di tengah, di bawah curve sama teks ini contoh teks. Oh aku ingin naruh ini di paling atas nih. Kita bisa pakai shortcut, order shortcut dengan klik shift page up. Nah otomatis mataharinya langsung dari paling atas. Dan juga kita bisa pakai back of layer. Kalau misalnya kita pengen nambahin objek buat jadi background, kita langsung bisa shift back down, langsung kayak gini, langsung paling di bawah dari semua objek yang ada gitu. Selain kalian pakai shortcut, kan juga bisa pakai objek ini juga, Docker object ini. Kalian tinggal kalian pilih aja objeknya apa, kalian bisa klik, terus kalian bisa tarik ke manapun kalian mau. Misalnya aku mau naruh di antara awan sama teks ya, matahari, jadi kayak gini. Terus aku mau turunin lagi, nah kayak gini. Ini juga bisa. Tapi kalau kalian ngerasa kurang efisien karena harus buka Docker object dan kadang ada sedikit delay gitu, biar nggak begitu nge-lag banget laptopnya, mungkin kalian bisa pakai shortcut-nya. Terus ada 2 lagi yang belum aku jelasin, forward one sama backward one. Nah, bedanya sama yang front of layer sama back of layer, forward one ini cuman naikin objek kalian ke satu tingkat lebih tinggi. Shortcut-nya control page up, kayak gini. Nah, bisa dilihat tadinya matahari yang berada di bawah awan, sekarang ada di atasnya satu tingkat. Kita bisa naikin lagi sekali, control page up. Nah, sekarang matahari ada di paling atas gitu. Dan juga sebaliknya kita bisa control page down buat backward-nya, buat nurunin satu tingkat kayak gini. Sekali, coba sekali lagi. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, ini cukup bantu banget buat teman-teman, apalagi yang kalau tiba-tiba dadakan ada revisi, harus nambahin desain apa gitu kan, wah kan nggak mungkin kan kita harus ngulangin kan, juga ya buang-buang waktu banget gitu. Nah ini cukup berguna banget. Kemudian ada transformation. Nah transformation ini berguna buat kita bikin banyak objek dalam waktu yang singkat gitu. Kita bisa sebenarnya kalau mau copy paste satu persatu, tapi kan lama gitu kan, itu nggak mungkin copy paste Ctrl C terus Ctrl V gitu kan satu-satu, kan lama banget ya. Atau kita duplicate gitu, Ctrl D, duplicate objeknya kayak gini, nah kan nggak mungkin kan satu-satu kan, lama banget. Nah kita bisa pakai namanya Docker transform ini. Yang mau aku jelasin ini ada 2 Docker transform yang sering dipakai. Kalau yang ini cuma scale and mirror, size, sama skew. Dan ini pun juga jarang sih dipakai. Mungkin mirror yang beberapa kali dipakai ya buat pindah posisi doang, berkebalikan gitu. Tapi 2 ini lebih sering dipakai. Yang ini position sama rotate. Nah, aku mau ngasih tips buat bikin bunga. Contohnya kayak di objek yang ini nih. Caranya gampang banget sebenarnya. Kalian bisa duplicate pakai position dengan waktu yang singkat gitu. Kalian bisa klik objeknya, terus kalian bisa copy nih berapa banyak, misalnya aku mau 5. Aku bisa apply. Oops, sorry. Ini aku ganti X-nya 0. Terus ininya 20. Y-nya 20, sumber X-nya 0. Terus aku copy sebanyak 5. Di sini ya bakal kayak gini. Naik sebanyak 5.
objek yang sama gitu. Kalau kalian mau nurunin, kalian bisa pakai minus di sini, select objeknya, minus 20, apply, langsung turun sebanyak 20 objek gitu. 5 objek dengan jaraknya minus 20 gitu. Nah, buat bikin lingkaran kayak gini, maksudku kelopak bunga yang melingkar kayak gini, kita bisa nih pakai transform yang rotate. Nah, kita bisa nentuin angle-nya, ada beberapa. Ada yang kita biasanya aku pakainya 30 ya buat yang ini. Kita bisa pakai angle 30, udah aku set. Kemudian kita bisa langsung apply aja misalnya gini. Nah, bentuknya kan kayak gini nih. Maksudnya titik tumpuannya kan di tengah nih putarannya. Nah, ini biar titik tumpunya ada di bawah agar hasilnya bagus kayak gini, kita sebelumnya harus mindahin titik tumpuannya dulu. Jadi sebelum itu kita klik dulu 2 kali, terus senternya ini kita pindahin ke node paling bawah di sini. Nah, setelah itu kita udah setting angle-nya, kita klik, terus kita copy sebanyak yang kita mau. Hasilnya bakal kayak gini. Nah, kita bisa apply lagi sampai hasilin bentuk kayak bunga. Nah, jadi terus kita bikin lingkarannya, kita bisa grup dulu semuanya. Jadi ini bakal dijadiin satu objek yang bergabung semuanya, bisa pakai klik kanan terus grup atau Ctrl J ya buat shortcut-nya. Nah, udah. Terus aku bisa nengahin lingkaran ini nih pakai shortcut tadi yang udah aku kasih tahu nih. Kita select dulu objek yang mau kita tengahin apa, aku select lingkarannya, terus objek tempatnya yang mau aku tengahin, aku select di sini. Habis itu aku klik aku central vertikal, terus aku C. Nah, central horizontal udah langsung di tengah nih. Jadi kalian nggak perlu harus mindahin terus ngukur kira-kira pas nggak ya, kelamaan tuh. Langsung kayak gini aja gitu. Kasih warna aja, udah jadi kayak gini. Simple banget bikinnya. Kemudian ini ada shaping ya yang terakhir. Ini biasanya kita pakai tool shape. Nah, ini berfungsi kalau kita mau kayak apa ya, mengubah bentuk dari shape yang pernah kita bikin biar lebih dinamis aja gitu. Misalnya aku mau bikin segitiga di sini bentuknya jadi kayak daun misal. Nah, aku bisa naruh pakai tool shape di sini, terus aku deketin nih kursornya sampai sampai yang tadinya logo lambangnya kotak ini berubah jadi kayak kurva kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik kanan aja, terus to curve. Nah, nanti bakal ada 2 anak panah kayak gini, yang nantinya kalau kita tarik salah satunya, misalnya aku tarik yang bawah, akan bentuk curve sesuai objek yang kita tarik itu. Nah, misalnya aku narik yang bawah nih, aku besarin, terus yang atas aku kurangin. Nah, kita bisa mulai bentuk di sini. Nah, sini juga aku mau bikin juga, klik kanan, curve. Nah, di sini aku langsung pengen narik kedua sisinya nih, kita bisa langsung klik aja, terus kita tarik. Nah, seperti itu. Nah, terus karena di sini masih ada sudut ya, kalau kalian biar kelihatan lebih smooth, kalian bisa klik 2 kali di sini. Nah, jadi langsung bentuk kayak gini. Nah, kalian bisa rapiin lagi nih, bentuknya kamu mau seperti apa. Nah, aku tarik bagian sini nih, aku rapiin. Nah, jadi deh kurang lebihnya kayak gini. Oh ya, terus di sini ada persegi nih. Nah, seperti aku bilang tadi, di properti bar sendiri ini tuh mencantumkan properti tergantung dari objek yang ada, yang kita select. Di sini aku klik properti buat
persegi panjang ada beberapa di sini. Nah, kita kalau langsung mau nge-shape bentuk ini, kita nggak bisa nih, soalnya karena ini masih bentuk persegi gitu. Kalau kita klik ujungnya bakal kayak gini hasilnya. Dia nggak bisa lebih leluasa gitu. Jadi kita bisa nge-create ini ke curve seperti ini dengan cara klik kanan, terus convert to curve. Nah, jadi setelah di convert ke curve, kita bisa lebih leluasa buat ngebentuk atau nge-create apa yang mau kita bikin dari persegi ini. Misalnya aku mau bikin lengkungan juga, kita bisa klik di sini nih, to curve. Nah, terus kita bentuk curve-nya sesuai kayak yang kita. Misalnya aku mau turunin di sini, terus di sini aku juga mau bikin curve, klik kanan, terus to curve, langsung dinaikin, aku pengen naikin sininya. Nah, bisa juga. Bisa aku turunin dikit. Nah, bisa kayak gini. Jadi untuk beberapa objek yang ada di sini, kita bisa pakai dengan cara klik kanan, terus convert dulu ke curve, baru kita bisa leluasa pakai tools shape di sini gitu. Oh ya, selain ini juga ada beberapa yang ditawarin sama CorelDRAW, kayak beberapa shape kayak persegi, ada lingkaran, terus ada polygon, star, spiral, dan beberapa lain di common shape bisa kita klik terus bakal muncul di sini. Nah, ini perfect shape-nya ada banyak banget. Kalian bisa pakai sesuai kebutuhan kalian. Terus di sini ada beberapa kesamaan nih di lingkaran, ellipse sama rectangle, ada 3 point rectangle sama 3 point ellipse. Keduanya sama aja. Sebenarnya kayak kita bisa bikin lingkaran cuma dengan narik 2 garis kayak gini, 1 garis gini dengan 2 titik, kita tahan, kita lepas, terus kita bisa nentuin nih mau seberapa tinggi lingkarannya atau seberapa lebar yang kita mau gitu. Ini juga berlaku buat yang persegi juga. Kita klik sini, kita tahan, kita lepas, nah kita bisa nentuin ini seberapa tinggi yang mau kita bikin perseginya gitu. Oh ya, satu lagi kayaknya aku kelewatan deh. Aku lupa mau ngasih tahu soal property bar buat pick tools di sini yang mungkin bisa kalian setting juga. Nah, di sini tuh kalau kita klik pick tools, di sini ada muncul beberapa property bar. Salah satunya di sini ada ini, nudge distance. Ini cukup membantu sih. Ini tuh maksud dari nudge offsetnya itu kayak kita bisa ngatur seberapa jauh jarak dari objek yang mau kita geser dengan anak panah di keyboard gitu. Jadi kita bisa setting misalnya aku mau jaraknya berpindah setiap 6 cm deh. Nah, objek ini bakal kalau kita geser pakai anak panah di keyboard bakal berpindah sejauh 6 cm, 5 cm gitu. Nah, kan bisa setting juga di sini sesuai kemauan kalian mau seberapa jauh jaraknya. Terus di sini ada unit yang lebih sama kayak tadi di new document. Di sini ada ukuran bentuk kertasnya mau portrait atau landscape. Di sini ada, nah ini juga penting sih. Ini tuh buat berfungsi sebagai settingan page kalian. Jadi kalian bisa setting semua page kalian dengan settingan yang sama dengan klik all page, atau kalian bisa klik current page. Nah, current page sendiri bakal bikin settingan kalian cuman berlaku di beberapa page aja, itu satu page aja gitu. Jadi kalian bisa bikin settingan yang berbeda di setiap page gitu. Mungkin kalian bisa offsetnya bisa kalian setting, atau mungkin docker yang bisa kalian setting juga seberapa banyak gitu. Nah, jadi aku kurang lebihnya buat pengenalan
dasar-dasar toolbar-nya kurang lebihnya itu aja. Makasih yang udah hadir, udah luangin waktu buat ada di editing kelas yang pertama ini. Kalau ada kekurangan atau salah kata atau masih ada beberapa materi yang mungkin aku siapin tapi kelewat, aku minta maaf banget ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Selamat pagi. Waktu dan kesempatannya saya kembalikan ke moderatornya. Silahkan Mas Hanif. Ya, terima kasih Mas Noval karena udah memberikan materi yang menarik sekali sih. Sebenarnya aku sendiri belum pernah pakai Corel Draw. Ya, teman-teman di sini jangan lupa buat screenshot kegiatan. Nanti kita akan mengisi link absensi yang akan dibagikan oleh panitia. Ya. Mungkin teman-teman di sini bisa cerita nih dari satu peserta, mungkin bisa ngasih testimoni gitu bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo, mungkin bisa cerita Anissa Firdaus, Fatul Islam, Rafa Leoni. Materinya asik Kak. Oh, apakah ini sedang berada di room Zoom atau sedang berada di sini? Oh, ada dari Bonavasius Adika. Asik Kak shortcut-nya. Oke. Oh ya teman-teman, mungkin kalau aku nemu beberapa shortcut lagi, nanti aku bisa share di editing class ya, buat bisa kalian pelajari lagi. Mungkin ini cuma beberapa aja yang aku dapat dari yang aku ngulik-ngulik sendiri. Nanti kalau aku ada info-info soal shortcut yang bisa dipakai lagi, nanti aku bisa sharing-sharing ke teman-teman semua ya. Aku kirim mungkin di grup WhatsApp editing class. Suara kamu masih aneh. Maaf. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ke Si Jimin lama banget ya connecting-nya. apa namanya? Dokumentasi. Oh ya, di kolom chat sudah ada link dari form asensi. Mungkin teman-teman bisa mengisi. Ini mungkin kita boleh menyalakan Mungkin waktu 5 menit ya untuk kameranya kali ya untuk semua para peserta finalis. form asensi juga akan ditutup 1 jam. Supaya kita lebih akrab bisa melihat wajah-wajah segarnya hari ini. Atau mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya, misalnya materi tadi kurang Sebenarnya jelas. terima kasih banyak sudah mau meluangkan. Kalau teman-teman mau nanya boleh banget nih, kita bisa sharing-sharing juga. Kalau teman-teman ada yang mau tanya atau mau sharing sesuatu yang baru yang belum aku sampaikan, boleh banget di sini gitu. Mumpung kita masih di room Zoom, ayo semuanya bisa sharing-sharing bareng. Mau sharing pengalaman editing, keluh kesah juga monggo banget. Apa kabar nih udah Dendi? Kabar baik. Kabar baik. Nah teman-teman yang suka ngedit mesti banyak nih keluh kesahnya, bisa sharing-sharing gitu kan. Masalah deadline atau revisi gitu, pasti jadi masalah banget tuh bagi teman-teman yang suka ngerjain beberapa kerjaan editing. Benar-benar memulai sesi hari ini karena kita masih menunggu Ya, mungkin tim dari Mas Novel mau cerita ada Yunas
apa namanya pengalaman jadi dan editor suka dukanya kayak deadline yang mepet atau klien minta revisi berkali-kali. Wah, gimana ya? Waduh, banyak sih Mas Hanif pengalamannya dari yang deadline-nya nggak jelas, tiba-tiba minta majuin. Pernah aku dapat kerjaan deadline dari temen sebenarnya kayak tolong ngerjain sesuatu gitu, terus tiba-tiba deadline-nya suruh dimajuin, terus revisinya bukan sekedar revisi lagi, kayak bikin desain baru juga pernah. Wah, banyak banget sih Mas Hanif, kok aku cerita di sini wah bisa sampai jam 12 kayaknya nih aku bikin sesi cerita sendiri nih. Baik. Kemudian di kolom chat ada pertanyaan nih, Kak, gimana caranya hilangin background gambar dari Corel Draw? Biasanya harus pindahin dulu PS. Oke, dari Jihan ya, Jihan Emirotu, cara ngilangin background gambar dari Corel Draw. Oh, maksudnya, oh iya ya, aku paham. Kalau di Corel Draw sendiri, setauku kita bisa itu deh, emang bisa kayak nge-crop background-nya, kayak kita masking dulu. Tapi menurutku masih kurang apa ya, kurang rapi sama kurang efisien menurutku deh, karena emang walaupun Corel Draw bisa buat bitmap juga ya atau raster, tapi Corel Draw kan lebih diperuntukkan buat vektor. Jadi kalau buat motong kayak background atau foto bisa, cuman menurutku aslinya masih nggak sebagus atau sehalus kalau kita di Photoshop gitu. Ya, bagaimana? Apakah udah jelas atau belum? Aku sendiri ya, Dian, aku sendiri kalau pakai Corel buat itu nggak pernah sih. Aku lebih sering pakainya di Photoshop kalau buat ngepotong atau nge-crop ngilangin background-nya gitu. Soalnya karena setauku yang paling bagus buat kayak gitu masih di Photoshop sih gitu. Atau enggak software yang berbasis bitmap, misalnya kayak Affinity Photo atau mungkin Corel Photo kalau Jihan pakai juga atau ada yang pakai mungkin juga bisa karena basisnya lebih ke foto yang bitmap, jadi mungkin lebih bagus di situ gitu. Oh baik, oke Kak, terima kasih. Ya, monggo yang mau bertanya, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi nih, mumpung kita masih ada kesempatan di sini. Tidak ada pertanyaan kah? Mungkin pertanyaan dari saya ya. Gimana nih sih perbedaan penggunaan antara Photoshop dan Corel Draw gitu? Udah aja sih. Pertanyaan Mas Hanif cukup menarik ya, karena sering banget masih ada yang bingung sebenarnya Corel Draw sama Photoshop tuh bedanya apa sih gitu, atau Adobe Illustrator sama Photoshop tuh bedanya apa gitu. Sebenarnya perbedaan yang paling mendasar dari dua software ini tuh dari sistem pengolahannya gitu. Corel Draw sendiri tuh sistem pengolahannya pakai yang disebut dengan vektor, sedangkan Photoshop tuh bitmap atau raster gitu. Nah, vektor itu apa sih? Nah, vektor sendiri itu kayak pengolahan gambar atau objek berbasis dengan sistem matematis antara sumbu X dan Y, sehingga kelebihan dari vektor itu sendiri, setiap kita nyoba scale, zoom, atau kita perbesar, itu tuh nggak akan pecah gitu objeknya. Sedangkan kalau bitmap sendiri, itu tuh menggunakan pixel by pixel. Jadi itu kalau kita zoom perbesar, kita sering lihat tuh gambar kita pecah, dan makin lama kalau makin kita zoom
ada semacam kayak kotak-kotak pixel. Nah, gambar itu tuh tersusun dari beberapa warna-warna di pixel-pixel itu. Nah, kekurangannya bitmap itu sendiri, kita nggak bisa nih scale perbesar gambarnya. Kita harus sesuai dengan pixel dari gambar itu. Misalnya gambarnya cuma bisa 1080 kali 720, ya kita nggak bisa nih perbesar gambar itu gitu. Hasilnya bakal gambarnya bakal jadi pecah gitu. Nah, untuk pengolahannya sendiri kita bisa nentuin nih kalau kita lebih ingin buat desain kayak keperluan bikin poster, CV, terus kita mau bikin kayak desain majalah. Nah, itu kan lebih banyak menggunakan shape dan bentuk yang dari vektor ya, kayak bentuk-bentuk yang kalau kita bikin di Photoshop sebenarnya bisa, cuman hasilnya masih nggak bisa kita atur secara leluasa gitu ukurannya. Nah, itu lebih lebih bagus kalau di vektor gitu. Sedangkan buat Photoshop sendiri itu bisa lebih bagus buat kayak kita ngedit warna atau ngedit foto karena itunya sendiri, sistem dasarnya sendiri pakai bitmap pixel by pixel. Setiap kita nyoba buat ngeblend warna di Photoshop itu hasilnya lebih bagus banget. Makanya ada beberapa teman aku yang jadi ilustrator buat gambar, dia lebih banyak pakai Photoshop buat ngewarnain, karena buat warnanya sendiri mudah banget buat ngeblend karena pixel by pixel itu sendiri. Sedangkan vektor buat blendingnya, walaupun sekarang udah banyak nih AI-nya yang diperbarui, tapi hasilnya masih nggak bisa leluasa buat kita atur buat blendingnya warna gitu. Itu Mas Hani. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah kira-kira ada pertanyaan lagi? Mungkin bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesi tanya jawab ini bisa kita akhiri kah, Mbak MC? Apakah sesi tanya jawab ini sudah bisa kita akhiri? Baik, mungkin bisa dicukupkan ya, Saudara, mengingat waktunya. Nanti kita juga ada research class kan, jadi mungkin teman-teman bisa langsung maraton pindah ke room sebelah untuk menambah ilmu di sana. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Saudara Hanif yang sudah memandu acara inti dari editing class kali ini. Dan kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Mas Noval Yahya atas pemaparan materi yang sangat komprehensif serta berbobot juga gitu mengenai pengenalan dasar dari aplikasi CorelDRAW kali ini. Mungkin sebelumnya saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman dan seluruh peserta agar mengisi absensi atau mungkin yang belum mengisi absensi yang mana absensinya ada di room chat Zoom meeting. Baik teman-teman, mungkin tidak terasa sudah sampailah kita pada penghujung acara kali ini. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Sebelum untuk menutup acara pada pagi hari ini, mungkin ada sesi dokumentasi ya untuk dari kegiatan kali ini. Mungkin kepada teman-teman dan peserta sekalian mungkin bisa untuk on cam ya. Bagaimana teman-teman? Apakah pada berkenan untuk on cam, on kamera? Ya.
Mungkin kepada teman-teman yang lainnya untuk segera on cam ya. Yang sudah on cam jangan off cam juga ya. Mungkin oke, baru 7 orang yang on cam nih. Nah, ayo para teman-teman yang lain untuk on cam juga ya. Oke, bagaimana panitia? Apa bisa dicukupkan atau bagaimana? Bisa dicukupkan aja dek, nggak apa-apa. Pesertanya mulai berkurang soalnya. Oh iya, tidak apa-apa Kak. Mungkin bisa dimulai Kak. Oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. 2 kali aja tadi, 2 kali tah. Aku screenshot 2 kali ya. 1, 2, 3. Nah. Udah, aku tadi screenshot 3 kali. Oke, teman-teman boleh live group, boleh apa itu ikut reset kelas di kelas sebelah, boleh maraton. Makasih ya teman-teman udah hadir, makasih banget udah hadir. Makasih sudah meluangkan waktunya. Semoga infonya bermanfaat ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa hadir di editing kelas berikutnya. Terima kasih Mas Noval udah hadir di sini sebagai pemateri. Makasih Kak Nova. Ya, terima kasih kembali atas kesempatannya. Makasih Dek Siayu, Irwin, makasih. Sani. Makasih semuanya, makasih. Makasih semuanya udah datang. Maaf masih belum bagus penyampaiannya. Udah bagus kok, keren. Makasih Paul, wis, makasih. Keren semua kalian. Makasih semuanya. Jangan lupa besok datang lagi. Ini izin aku end meeting ya. Jam 2:03. 1, 2, 3.